Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roni Agustian Hermawan. Saya dari SMPN Negeri 2 Rancaike. Nah, di sini saya akan menceritakan mengenai novel yang berjudul Potret karya Ahmad Bakri, yang dimana ini merupakan cetakan pertama yang diterbitkan oleh Kiblat Buku Utama. Nah, yang diterbitkan pada tahun 2014 yang berisi 125 halaman. Nah, jadi novel ini bercerita mengenai konflik yang dialami oleh seorang tokoh utama yang bernama Raden Surya Kusuma. Nah, jadi Raden Surya Kusuma ini adalah kandidat calon priai yang sedang dipindah tugaskan ke desa Karanganyar. Nah, di sana ia didampingi oleh ajudannya yang bernama Harja, yang dimana nantinya akan terbongkar bahwa sebenarnya itu Harja adalah adik sebapanya. Begitu pula dengan wanita idaman yang akan dinikahinya. Ternyata ia pun adalah adik sebapa dari Raden Surya. Nah, jadi ada keterkaitannya gitu. Konflik yang terjadi dalam novel Potret ini disebabkannya adalah karena menceritakan masa lalu Raden Wirakusuma, yaitu ayah dari Raden Surya Kusuma. Nah, Potret juga menjadi ide bagi Ahmad Bakri dalam menulis novel. Nah, yang dimana di situ untuk menjelaskan ataupun untuk menggambarkan bagaimana tingkah pola kaum menak, terutama kaum laki-laki dari bangsawan yang akan menikahi perempuan dengan serampangan, terutama perempuan yang berasal dari golongan rakyat jelata. Biasanya pernikahan yang berbeda kasta ini akan berlangsung sangat singkat ataupun bisa dibilang sangat dekat sekali, atau bisa diibaratkan hanya sementara, dan setelahnya istri dan juga anak senantiasa akan ditinggalkan dikarenakan tidak ada ikatan satu sama lain. Nah, akibatnya hubungan orang tua dengan anak hasil pernikahan lintas kasta ini pun ikut terputus begitu saja. Nah, pernikahan sementara ini biasanya terjadi saat si pria yang tengah merintis jenjang karir sebagai MT Tenar pada masa sebelum perang. Meskipun para Amdi Tenar muda ini masih merintis karir dan juga mereka itu belum dikategorikan mapan, baik dilihat dari sisi materi ataupun jabatan, serta yang ketika tugasnya mereka masih sering berpindah-pindah tempat. Akan tetapi itu tidak mengurangi hasrat untuk menikah. Nah, karena mereka itu senantiasa akan memilih istri yang biasanya berasal dari kalangan rakyat jelata untuk bisa dijadikan istri sementara. Nah, selanjutnya, bagi kalangan rakyat jelata, menikah dengan kaum bangsawan itu adalah suatu kebanggaan serta sebagai bentuk pengabdian, sedangkan bagi para pria bangsawan ini tuh berbanding terbalik, karena kan menikah dengan perempuan dari rakyat jelata itu adalah suatu kemudahan yang tadi dianggap sebagai suatu kebanggaan bagi para kaum rakyat jelata, tapi berbanding terbalik dengan kaum bangsawan. Mereka beranggapan bahwa ketika menikah dengan perempuan yang ada di kalangan rakyat jelata, mereka beranggapan sangat memudahkan sekali untuk bisa menikah. Nah, selain itu karena kekuasaan yang dimiliki oleh para kaum bangsawan, mereka akan dengan mudah
memilih, serta dengan mudah pula sering meninggalkan istri dan anak hasil pernikahannya. Jadi pada saat mereka itu berpindah tugas ataupun pindah ke tempat lain ketika bertugas, maka mereka akan senantiasa meninggalkan istri yang telah dinikahi oleh mereka dan senantiasa akan meninggalkan mereka tanpa alasan yang jelas. Nah, jadi anak hasil pernikahan ini biasanya akan dibiarkan hidup di dalam lingkungan pengasuhan sang istri. Dan juga kemudian biasanya akan senantiasa terlupakan karena tidak ada komunikasi yang senantiasa terjalin lagi. Jadi amat dirugikan bagi seorang anak yang merupakan hasil pernikahan antara rakyat biasa dengan kaum bangsawan itu tidak dapat digolongkan menjadi kaum bangsawan ataupun termasuk golongan bangsawan, dikarenakan tadi bisa disebut sebagai sistem pernikahan kontrak ataupun sistem pernikahan sementara. Nah, jadi cerita tersebut dituangkan oleh Ahmad Bakri dalam novel Sunda yang berjudul Potret. Nah, untuk selanjutnya di sini ada tokoh yang bernama Den Surya. Dia adalah seorang abdi tenar yang baru diangkat dan ditugaskan di sebuah kawedaan ataupun kerajaan di daerah Priangan Timur. Ia berasal dari Sumedang. Ayahnya adalah seorang mantri polisi. Sepeninggal ayahnya, Den Surya itu diurus oleh ibunya. Dan juga ia sering diurus oleh uaknya yang dikisahkan sebagai Patih Sumedang. Mungkin kalian sudah pernah tahu apa itu cerita Patih Sumedang. Nah, di bagian-bagian awal novel ini mengisahkan suka duka Den Surya ketika memulai tugasnya di lingkungan yang baru. Den Surya ini berkawan dekat dengan dua upas kawedanan. Dengan bahasa yang sederhana dan memikat. Jadi di sini dijelaskan bagaimana si penulis menceritakan tentang kegiatan-kegiatan Den Surya yang ada di dalam lingkungan ketika ia bertugas. Seperti ia berinteraksi dengan para penduduk yang dimana di tempat tinggalnya yang baru dia ikut berburu dan juga dia bertemu dengan para gadis dan ada satu gadis yang ia sukai. Dan selanjutnya nih, rasa suka tersebut ketika dia melihat ada seorang gadis yang melintas di alun-alun kawedanan. Nah, ternyata gadis tersebut adalah putri seorang pensiunan wedana. Den Surya kemudian jatuh cinta pada gadis yang berdarah biru ini. Ketika pertama kali akan berkunjung, Den Surya menerima surat kaleng yang diantar oleh seorang lelaki tak dikenal. Nah, surat kaleng itu diterima oleh induk semangnya. Isi tersebut adalah sebuah potret yang memperlihatkan gambar mendiang ayahnya ketika muda. Jadi di dalam isi surat tersebut ada gambar mendiang ayahnya ketika beliau masih muda, yang berada di samping seorang wanita muda yang tengah memangku anak kecil yang jelas bukan dirinya. Kemudian misteri semakin menjadi dengan surat yang ikut menyertai potret yang tadi, yang isinya menjelaskan bahwa sang pengirim yang tidak diketahui siapa itu yang mengirim adalah kakak Den Surya itu sendiri, kan tetapi berbeda dari ibunya. Dan yang lebih membuat terkejut di dalam isi cerita novel Potret adalah peringatan yang disampaikan bahwa ada pihak yang ingin mencelakainya. Nah, jadi semakin banyak misteri yang disimpan rapat di dalam isi novel tersebut. Apabila kalian membacanya, mungkin kalian akan penasaran mengenai alur
ataupun plot yang diterangkan ataupun yang ditampilkan di dalam isi novel tersebut. Nah, bahkan untuk membuat para pembaca itu untuk mengumandangkan alasannya ataupun mengumandangkan teka-teki ketika ada di bagian pertengahan, selalu ada adegan-adegan yang tidak terduga. Nah, kemudian sampai akhirnya di akhir cerita novel ini, jadi digambarkan bagaimana tadi di awal sudah diulas mengenai kejadian ataupun pertemuan yang tidak diduga-duga atau tidak diprasangka, yakni antara pertemuan jalinan saudara. Nah, dan Surya bertemu dengan kakak tirinya yang ternyata adalah orang yang selama ini selalu berada dekat di lingkungan pergaulan tempat bekerja. Jadi beliau padahal senantiasa ikut bekerja ataupun ikut mengerjakan tugas bersama dan Surya. Jadi si kakak ini tidak pernah berkenalan langsung dengan ayahnya karena orang tuanya pada dahulu itu sudah terpisah dikarenakan ayahnya sudah dipindah tugaskan. Nah, kemudian kakak tirinya tersebut diasuh oleh ibunya. Jadi satu-satunya kenangan akan ayahnya adalah sebuah potret yang dibuat ketika dirinya masih bayi. Nah, lalu ayah dan Surya pada waktu itu ternyata menikah lagi dengan perempuan yang ada di Wedana Sagala Herang. Dan tidak lama beliau berpisah pada saat putri hasil pernikahannya itu masih kecil. Jadi ketika ayah dan Surya menikah lagi dengan perempuan yang ada di wilayah Wedana Sagala Herang, beliau mempunyai seorang anak hasil pernikahan tersebut. Nah, akan tetapi pas sewaktu masih kecil beliau berpisah dengan istri dan juga anaknya. Sampai kemudian beliau pensiun yang akhirnya memiliki seorang perempuan dari pernikahan sebelumnya. Yang dimana perempuan tersebut adalah Raden Surya Kusuma. Nah, mungkin segitu cerita yang ada di dalam novel Potret. Semoga bisa dipahami. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun ada kandungan ataupun kesamaan arti ataupun alur cerita. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.